Shalom. Shalom. Tuhan Yesus hebat ya. Amin. Dari kesaksian, dari puji-pujian, connect dengan apa yang akan dibagikan oleh saya pada malam ini. Dan itu nggak ada setting-settingan kita KKN, nggak ada. Asli murni bahwa Roh Kudus itu bekerja. Roh Kudus itu membentuk hati kita. Roh Kudus itu tahu apa yang akan kita lakukan, dan dia juga tahu apa yang akan terjadi di masa-masa depan hidup kita selanjutnya. Kita akan belajar bagaimana dunia diubah oleh sebuah kejadian yang nyata. Itu bukan dongeng ya. Kejadian yang nyata bagaimana Yesus dan murid-muridnya mengubah sebuah imperium yang sangat hebat di zaman itu, yaitu Imperium Romawi, diubah oleh sebuah pengajaran tentang kasih yang membuat dunia pada saat itu menjadi beda. Artinya beda begini, bangsa Yahudi saat itu menantikan Mesias supaya mereka terbebas dari penjajahan Yunani, dari penjajahan bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang sudah menjajah mereka, sebelumnya Musa Mesir, dan terakhir Imperium Roma yang mengacak-ngacak sistem ibadah nenek moyang mereka. Dan Yesus datang di zaman itu. Di zaman itu Yesus datang, dia mengubah sebuah tantangan peradaban manusia yang tadinya peradaban hidup dengan pedang, hidup dengan kekerasan, hidup dengan sistem dinamos kekuasaan, diubah oleh Yesus menjadi sebuah sistem kasih yang harus kita pelajari. Bahwa Yesus mengubah dunia sampai zaman itu dan zaman saat ini, dia tidak dengan pedang. Dia membawa semuanya itu dengan kasih. Dengan kasih. Bagaimana dia memanggil murid-muridnya itu dengan latar belakang bukan seorang yang hebat-hebat. Mereka adalah nelayan. Mereka juga ada pemungut cukai. Selanjutnya ada juga tabib. Tetapi mereka dibentuk bukan untuk berperang. Mereka dibentuk untuk menyelamatkan jiwa yang akan binasa untuk menuju kepada kerajaan surga. Kita buka ayatnya di Yohanes 21 ayat 15. Ini saat-saat di mana Yesus sudah bangkit dari kematian dan dia mengumpulkan semua murid-muridnya supaya mendapat satu pandangan ke depan bagaimana mereka harus hidup dengan sistem kasih, dengan pengajaran kerajaan Allah, bukan dengan pengajaran duniawi. Dan mereka semuanya itu juga diajarkan oleh Yesus, yaitu Yohanes 21 ayat 15 dan 16. Kita minta saya baca yang ayat 15, jemaat yang sangat dikasihi Tuhan Yesus membaca ayat 16-nya selanjutnya sampai dengan 17 saja. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 16 selanjutnya. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Tema firman Tuhan pada malam ini, temanya mengasihi Allah dan mengasihi sesama
Itu adalah amanat agung Tuhan Yesus bagi kita. Amin. Yesus ajarkan pola yang model begini. Dia tidak mengajarkan sistem strategi untuk berperang, bagaimana mengusir penjajah Romawi, bagaimana menghancurkan imperium yang paling hebat di zaman itu, peradaban dunia di mana Kaisar Tiberius hidup di zaman itu, dan pengajaran tentang jalan Tuhan, the way of Lord from Jesus Christ, bagi bangsa Romawi itu nggak ada apa-apanya. Ini hanya sebuah sekte, kata mereka. Nggak ada apa-apanya. Silahkan mau buat mujizat, mau buat apa. Kami punya dewa-dewa yang lebih kuat daripada engkau Yesus, kata Tiberius. Mungkin dengan semua senat yang ada di Roma. Tetapi mereka tidak tahu bahwa yang datang ke dunia itu, di zaman itu, adalah Allah yang menjadi manusia, yang tahu bahwa ketika aku datang, aku akan menyelamatkan engkau, untuk datang kepadaku sebagai domba-domba, sebagai orang yang terhilang, supaya engkau tidak masuk ke dalam neraka. Jadi bagi bangsa Roma, pengajaran tentang kekristenan atau jalan Tuhan yang diajarkan oleh para muridnya itu tidak menakutkan. Romawi lebih takut kalau di daerah Inggris ada pemberontakan. Kalau di Jerman, Otto dan lain-lainnya, mungkin dan lain-lainnya, atau mungkin di Turki, ada pemberontakan untuk melawan Imperium Roma. Itu yang mereka takutkan. Tetapi sebetulnya benih ini diajarkan oleh Yesus kepada para muridnya, bahwa suatu ketika dunia akan dikuasai dengan kasih. Amin. Dunia tidak akan dikuasai dengan dunamos, dengan pedang, dengan nuklir, dengan lainnya. Memang itu ada karena setan menciptakan kehancuran. Tetapi Yesus mengajarkan semuanya itu dengan kasih. Dan kita tahu, malam tadi saya baru mengalami masa takut yang paling takut dalam hidup saya selama 60 tahun lebih. Saya takut mati. Malam jam 1, jam 2 saya bangun. Dan ketika bangun saya merasakan kalau saya meninggal malam ini, apa ya? Apa saya akan mendapat siksa kubur? Apa saya akan dimasukkan ke dalam peti dibekap dan saya nggak bisa buat apa-apa? Ketakutan yang paling takut yang saya alami pada malam itu, malam tadi itu saya paling takut, sama sekali takut. Saya buka Alkitab. Ketika saya buka, saya hanya bilang, Yesus, my friend. Yesus, my best friend. Follow me. Aku mau ikut engkau, Yesus. Saya tahu saya banyak masalah dalam hidup ini. Saya ingin engkau ada, Tuhan, di dalam hidupku ketika aku juga dikubur ke dalam tempat yang paling hina, yaitu di bawah tanah. Dan ketika saya mengalami ketakutan yang paling takut itu, saya berdiam, saya baca dalam Alkitab, saya menemukan jawaban. Ada ketenangan, ada rasa takut saya hilang, ada sesuatu yang saya lihat yang tadinya membuat saya takut, itu nggak ada. Hebatnya Tuhan kita itu. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Ini nyata loh. Saya alami, tadi saya juga sama brother udah cerita ya di mobil ya. Saya mengalami baru 60 tahunan saya ngalamin model kayak gitu. Ketakutan mati, ketakutan mokat. Betul-betul luar biasa. Tapi waktu saya ada Tuhan Yesus, saya bilang, Tuhan, aku mau ikut engkau. Tuhan kuatkan saya. Tuhan, saya mengalami satu persoalan. Tuhan, saya mengalami masalah yang gak main-main. Saya takut masuk ke dalam liang kubur. Tuhan tolong saya. Ketika itu seperti ada jawaban loh. Dia berkata, ya tidak audible dia. Saya diam, saya baca Alkitab, akhirnya saya tenang. Nah, di dalam ayat-ayat ini, Yesus mengajarkan di dalam, kita buka dulu yuk, kita buka satu-satu ya, pelan-pelan, malu sama Pak Gembala. Kalau salah-salah nanti tentang sejarah bahaya saya sama Pak Gem ini. Ya, Yohanes 21 ayat 15 ya. Karena ini Pak Gem ini pakar sejarah, teologi apapun suka baca, jadi lebih paham lah gitu ya. Jadi Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi temanya mengasihi Allah dan sesama adalah amanat agung yang harus kita jalankan dalam hidup ini. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengasihi Allah dan sesama sesuai dengan standarnya Tuhan Yesus?
Ada SOP-nya loh. SOP itu kalau dalam perusahaan ada SOP ya. Standar operasional prosedur. Yesus juga punya standar. Nggak main-main. Tadi kayak Kak Alexa saya diberkati oleh beliau loh. Bahwa dia nggak pernah merasakan akan modelnya dapat seperti ini. Pendidikan, education, setelah itu pelatihan seperti militer dan lain-lain. Nggak dibayangkan. Kalau studi itu tulis menulis, writing itu biasa atau lain-lain. Itu namanya pendidikan. Tapi ini pendidikan dengan model begini, Alexa tidak pernah alami ke Alexa. Tetapi dia bisa berjalan loh. Sesuai dengan targetnya karena ada Yesus. Ada orang tuanya yang berdoa bagi dia. Ada yang mengasihi dia. Ada Roh Kudus. Dan yang pasti ada Tuhan di dalam hidupnya. Kalau nggak ada Tuhan nggak kuat. Nggak akan kuat. Saya semalam itu udah takutnya. Kalau minta ampun takutnya. Sampai begini saya, aduh mau mati ini. Aduh. Tiba-tiba saya ingat ada Tuhan Yesus. Datang saya ke Tuhan Yesus. Walaupun saya nggak lihat, saya baca. Tiba-tiba bisa tidur. Jam 2 itu loh, bisa tidur. Saya merasakan ada shalom, ada damai sejahtera. Yang pertama, Yesus mau kita mengembalakan hidup kita. Itu nggak gampang loh. Hidup kita itu liar. Hidup kita itu ingin selalu mengikuti pola yang ada dalam pikiran kita. Nggak mau polanya Tuhan itu dipakai. Pola kita adalah dasar dari tujuan hidup kita ke depannya. Tidak salah, itu manusiawi. Tetapi Tuhan mau supaya dikatakan bahwa gembalakanlah domba-dombaku kepada Peter. Coba kalau misalnya Yesus bilang begini, Ibu Imelda, apakah engkau mengasihi aku? Yesus bilang begitu loh. Yesus loh, bukan saya loh. Yesus berkata kepada Ibu Imelda, Yesus berkata kepada Ibu Imelda begini. Tuhan Yesus, bukan saya, maksudnya jangan ada sesuatu yang miskomunikasi gitu ya. Nah, itu bisa loh. Itu bisa loh kepada kita pribadi, lepas pribadi, kepada Bang Dipo, kepada Ibu Imelda, kepada siapapun. Bro Divo, apakah engkau mengasihi aku? Kata Yesus. Nah, jawabannya itu pribadi lepas pribadi ada di kita loh. Beda. Sejauh kita mengasihi dia itu beda-beda. Beda-beda. Bagi orang dunia, ngapain saya ngasihin Yesus? Kenal juga kagak. Gitu kan gitu. Tapi jangan. Kalau kita jadikan dia itu segala-galanya. Tidak ada yang lain. Saya katakan tidak ada yang lain yang membuat kita memiliki sesuatu yang lebih hebat selain di dalam Yesus. Jadi si Petrus ini pernah buat masalah sama Yesus. Petrus itu ada yang tahu nggak artinya apa? Peter, batu karang setelah dia mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias, gitu kan begitu ya. Sebelumnya dia adalah si pembuluh, si bimbang, si temperamen, si pemarah. Karakternya memang dia karakter pejuang. Dia ingin bahwa suatu ketika bangsa Yahudi ini terbebas dari Romawi. Obsesi dia, Yesus ini bisa menyelamatkan dia, bisa buat mujizat. Bisa menaklukkan legium Romawi, ternyata jauh dari semuanya itu. Ternyata Yesus tidak ajarkan itu. Dia itu si bimbang, si rapuh. Tetapi ketika dia mengakui Yesus sebagai Mesias, dia menjadi batu karang. Dia menjadi pemimpin. Dia menjadi salah satu murid Tuhan yang paling dahsyat. Ketika dia berkhotbah, ada nggak yang kita bisa menangkan 3.000 orang bertobat? Petrus lakukan itu loh. Di zaman dimana banyak paganisme, di mana di zaman itu dewa-dewa, ilah-ilah, sembahan bangsa-bangsa Timur Tengah itu banyak. Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat dan terima Tuhan Yesus. Luar biasa. Dan di zaman ini, saya percaya Tuhan juga menginginkan kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Dia. Ini kata-katanya begini, Peter, do you love me? Wow, begitu loh. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? First, yang pertama. Yang kedua juga yang second words-nya, perkataan yang kedua sama juga. Peter, do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Yang ketiganya juga begitu. Menunjukkan bahwa Yesus memberi kesempatan kepada kita bahwa selalu ada masalah dalam hidup kita, tetapi ketika kita kembali kepada Tuhan, dengan pertobatan yang luar biasa, dengan perubahan sikap yang luar biasa,
Tuhan akan menggandeng kita kembali. Haleluya. Itu yang penting. Yang lainnya tidak begitu penting. Tuhan merangkul dan dia berkata, Peter, I love you too. About you. Saya juga mengasihi kepadamu. Oleh sebab itu, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi berbicara mengembalakan domba-domba, itu nggak gampang. Kita harus mengembalakan diri kita dari rasa liar, dari sesuatu yang egois, dari sesuatu yang brutal, dari sesuatu yang kadang kita jahat dalam pikiran. Kita bisa jadi tukang gosip, kita bisa menganggap diri kita lebih baik daripada yang lainnya, padahal kita paling jelek dibandingkan yang lainnya. Sebetulnya gitu kan, bahasa yang sederhananya gitu. Kita mau dirubah. Haleluya. Peter dirubah, Petrus dirubah oleh Yesus, dan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Kalau dalam bahasa Inggris, Pak Gembala udah paling pakarnya, dikatakan yang pertama itu feed my lamb. Terus yang keduanya feed my sheep. Ya itu ya, maksudnya begitu ya, feed my sheep. Nah itu ada bedanya. Lamb, domba yang baru dibentuk dengan domba yang sudah mengerti bahasa-bahasa manusia. Domba ini binatang yang paling setia. Binatang yang tahu siapa yang mengembalakan dia. Binatang yang paham bahwa kalau bukan gembalanya di depan, mereka nggak bisa mengikuti pola kepemimpinan gembala itu. Jadi Yesus mengerti bahwa ketika kita sudah dipulihkan dalam pengembalaan diri kita sendiri, ada ketaatan, ada kesetiaan, ada penundukan diri, ada banyak hal-hal lain yang udah kita lakukan untuk ikut Tuhan. Selanjutnya kita menjadi domba yang dikasihi oleh Tuhan. Itu yang penting. Jadi yang pertama, supaya kita bisa mengasihi Allah, kita buka Yohanes 8 ayat 32. Kita harus menjadi manusia yang mengenal kebenaran. Kalau kita mau mengasihi Allah dan sesama sesuai dengan amanat agung. Yohanes 8 ayat 32, demikian firman Tuhan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau kita tidak mengenal kebenaran Kristus, kita nggak akan pernah menjadi manusia yang merdeka. Menjadi manusia yang merdeka, manusia yang selalu terikat kepada hukum dunia, bukan kepada hukum Tuhan, nggak bisa kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Karena semuanya kita akan menjadi manusia kamuflase. Saya sebut bahasanya manusia modus. Manusia modus itu manusia yang kelihatannya baik, casingnya bagus loh. Casing depannya bagus. Pas dibuka itu casingnya tambalannya banyak banget. Itu namanya tidak dalam kebenaran Tuhan. Jadi kelihatannya dia beauty, nice, tetapi ya di dalamnya itu rusak, hancur lebur. Nah itu kita jangan. Kita harus mengikuti kebenaran Tuhan dan menjadikan kebenaran itu yang memerdekakan hidup kita. Saya itu kalau boleh bersaksi, saya itu manusia yang mungkin paling jelek dari yang paling jelek. Dulu, maksudnya dulu. Tapi ketika Tuhan selamatkan saya dalam posisi yang benar, di mana menjadi kesaksian bagi hidup saya yang dari latar belakang paganisme, penyembahan dewa-dewa dan lain-lain, dan bukan dari Kristen yang murni, ya kan. Akhirnya saya paham bahwa hanya kebenaran Tuhan Yesus yang membuat kita bisa menjadi manusia yang merdeka. Selanjutnya, yang lainnya itu hanya embel-embelnya saja supaya kita bisa ikut sesuai dengan kebenaran Tuhan. Karena hukum dunia juga bisa nempel juga dalam kebenaran Kristus. Pastinya ada, tetapi tidak ada firman Tuhan, tidak ada logos, tidak ada sesuatu pun yang Allah katakan itu salah untuk kita lakukan, karena dia yes, itulah hidup yang ditentukan oleh Allah untuk selama-lamanya. Yang kedua, bagaimana supaya kita mengasihi Allah dengan baik, dengan sempurna, sesuai dengan amanat agung SOP-nya. Yang kedua, kita harus mengerti akan firman Tuhan. Ini penting. Ayatnya ada loh, ada di mana coba? Kita harus paham akan suaranya Tuhan Yesus. Yang tidak boleh menjawab Pak Gembala dan Ibu Gembala ya. Yohanes 8 ayat 43. Wah, Yohanes 8 ayat 43. Itu tuh. Ya. Ini nih penting nih.
Ini Yesus berdialog dengan ahli Farisi, Saduki, dan ahli-ahli Taurat Musa. Dan dia berkata, ini juga berlaku buat kita saat ini. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Jadi, semua yang tertulis di Alkitab yang Pak Gembala katakan, kemarin itu ada 66 kitab. 39 kitab adalah perjanjian lama, 27 adalah perjanjian baru, sebagian ditulis oleh para rasul, sebagian ditulis oleh nabi, sebagian juga adalah Yesus sendiri yang berfirman di Alkitab ini. Dan firman ini nyata. Ini jangan main-main. Bukan karena kita, maaf ya, dulu kita dengan opa-opa, dengan oma-oma, dia pasang di depan pintu. Di depan pintu dia pasang, tapi nggak pernah doa, nggak pernah pimpin pujian, nggak pernah ke gereja, setahun sekali dia mabuk, dia lain-lain. Dia pasang di depan pintu. Jadi jimat. Itu kan bahasanya gitu. Tapi saat ini enggak. Dia ini menjadi gaya hidup kita. Untuk kita baca, untuk kita lakukan. Untuk kita jadikan Tuhan, Engkau ada di dalam firman ini. Dan ketika engkau berkata, Tuhan, aku mau melakukannya. Itu Yesus. Haleluya. Siapa di tempat ini yang pernah melihat Yesus? Mimpi aja mimpi deh. Ya. Itu adalah sebuah anugerah. Kalau kita bisa melihat wajah Yesus yang sama seperti itu. Tetapi kalau kita mau, di sini ini ada Yesusnya. Bukan bohong-bohong, enggak. Kalau saya tuh enggak merasa mau bohong kayak begitu. Ada Yesusnya di dalam firman. Malam tadi saya udah merasa ketakutan untuk mati. Ketika saya baca dengan tangisan, dengan gemetaran begini, emang sakit. Maksudnya memang saya udah sakit dalam 1-2 hari ini. Saya menangani orang sakit di Kobitus, rupanya saya kena nepa. Sakit begini, wah mati nih. Jadi nih, nepa tuh jadi menular. Menular. Jadi kayaknya wah nggak benar nih. Takut mati jam 2 dia bangun takut. Wah kalau mati dikubur besok. Saya ada Alkitab, saya baca. Waktu saya baca, aduh benar. Tuhan itu memberikan saya kekuatan. Tuhan itu memberikan saya keberanian. Tuhan Yesus, tolong aku. Aku mengasihimu. Jadi artinya di dalam firman Tuhan pada malam ini, bagaimana kita mengasihi Allah dan sesama, ada 2 hal dasar yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus menjadi manusia yang merdeka. Amin. Kalau kita nggak menjadi manusia yang merdeka di dalam kebenaran firman Tuhan, kita nggak akan bisa menangkap apa maksudnya hal-hal seperti ini. Dulu waktu saya senang baca begini, tiba-tiba baca, ngantuk, langsung tidur. Biasanya begitu, tetapi ketika kita sudah mengasihi firman Allah, firmannya Tuhan Yesus, kita akan mengalami fase, mengalami proses yang makin bagus, makin bagus, makin bagus. Itu ada di dalam pribadi, lepas pribadi kita masing-masing. Yang kedua, bahwa kita harus paham bahwa di dalam firman Tuhan Yesus itu ada sesuatu yang dahsyat. Dahsyat. Amin. Amin. Itu nggak main-main loh, dahsyat. Kalau saya boleh kesaksian, nanti saya bawa orangnya ke sini. Waktu saya dibawa pasien ke rumah sakit Sulianti Saroso, dokter itu sebuah ngeledekin. Ini manusia, kalau dia sembuh akan cacat, akan menjadi manusia ondel-ondel. Maksudnya apa, suster ondel-ondel? Nyusahin. Nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Nyusahin diri sendiri dan orang lain karena dia terkena kanker otak tingkat stadium 3. Kami berdoa. Saya berdoa karena saya tahu berkali-kali saya menyaksikan, maafkan izinkan saya mungkin tidak ada saksi. Ada seorang hamba Tuhan yang namanya Nova Van der Roth. Dia mati udah dipakai kain putih sampai saat ini masih hidup. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu masih pelayanan. Itu saya pernah melihat kayak gitu. Jadi kalau saya udah, maaf deh, levelnya udah lihat kayak begitu, di rumah sakit pada ngetawain, ini mah nanti koit katanya. 10 hari dirawat di rumah sakit Sulianti Saroso, 3 hari 3 malam, itu kasus sakitnya sama seperti Ibu Jovita.
Semua dipasang selang dari hidung, kuping semua. Dan dia tidak sadar. Kami hanya berkata, Tuhan, kalau Engkau boleh izinkan dia hidup, hidupkan. Kalau memang tidak, Tuhan bawa. Karena dia sudah terima Engkau, Tuhan Yesus. Proses hari lepas hari, Tuhan bawa sebuah kedahsyatan bagi kemuliaannya. Dan dokter juga berkata, dokter ini gimana? Waduh, ini kalau penyakit kayak gini sih hanya mujizat Allah katanya. Oh, saya percaya loh dokter dengan mujizat Allah, dengan mujizat Tuhan dalam iman saya. Ya itu nggak tahu, saya kata jawabnya gitu. Ya udah. Ternyata sampai saat ini beliau masih ada. Nanti akan diizinkan kalau dia sudah bisa jalan dari kursi roda, udah normal, dia menyatakan kemuliaan Tuhan. Amen. Kebetulan saat ini sedang dirawat oleh saudara juga dari NTT untuk merawat pemulihan kondisi badannya. Dan saya percaya apapun yang kita alami, tidak ada sedetik pun, semenit pun Tuhan tidak ada dalam hidup kita. Jadikan itu sebuah pedoman, sebuah gaya hidup. Tuhan, Engkau ada loh dalam hidupku. Kita tidak pernah membayangkan bahwa kerajaan Romawi yang begitu hebat dan begitu luar biasa ternyata hanya dikalahkan oleh pengajaran kasih Yesus yang menghancurkan bukan dengan pedang, dengan ketentaraan, tetapi dengan pengajaran bahwa kasih itu mengalahkan segala-galanya. 325 Kaisar terakhir Roma yang bernama Konstantin, dia berkata, mulai saat ini seluruh imperium kekaisaran Romawi harus menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Barang siapa tentara Romawi yang tidak menjadikan agama Kristen ini menjadi iman, akan dihukum. Jadi ada flashback berbalik. Yang tadinya diudak-udak, diaduin dengan singa, dibakar, dipanah, dibunuh, dan lain-lain, diadu dengan gladiator. 320, Konstantin mengakui bahwa Yesus ada raja di atas segala raja. Yang mengajarkan kasih, yang mengajarkan sesuatu yang tidak pernah dunia ajarkan. Sejak Bapa leluhur kami, Bapa Imperium Roma, penjajah dunia yang paling hebat di zaman itu, hanya Yesus. Dan ini juga terjadi buat kita. Kita membutuhkan suatu ketika, saya bermimpi, I have dream. Gereja ini besar. Gereja ini punya cabang, ada cabang di sana, di sini, dan semuanya itu bergerak sesuai dengan tuntutan Tuhan, maksudnya gitu. Jadi artinya ada pengaturan dari Pak Gembala dan lain-lain. Saya percaya Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang tidak mati, Tuhan yang hidup, Tuhan yang baik, Tuhan yang tahu akan apa satu perkataan yang Ia katakan. Divo, do you love me? Nah, kalau Yesus bilang begitu, ya, Yesus bilang loh kepada kita, Pak Divo, apakah engkau mengasihi aku? Itu di jawabannya ada pribadi lepas pribadi di kita loh. Semuanya pasti jawabnya, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Terus Yesus bilang kembali, jikalau engkau mengasihi aku, yang pertama, engkau harus hidup dalam kebenaranku. Yang kedua, engkau harus mengerti akan firmanku dan melakukan itu menjadi gaya hidupmu. Yang ketiga, yang terakhir, ya kan, karena terlalu lama juga nanti bingung juga dan lain-lain. Tapi saya senang bahwa setiap waktu, setiap saat Tuhan Yesus itu bekerja bagi kita. Mazmur 25 ayat 14. Ini SOP yang ketiga ya. Standar operasional prosedur dari Tuhan Yesus tuh. Bagaimana mengasihi Allah dan sesama. Haleluya. Kita bacain sama-sama yuk. Ya semuanya ya. Demikian firman Tuhan. 3, 2, 1. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Amin. Ini 3 aja ya. 3 ayat ini kita praktekkan. Yang pertama, kita harus menjadi manusia yang merdeka. Yang kedua, kita harus paham bahwa setiap firman Tuhan itu adalah firman Tuhan Yesus sendiri. Yang Alfa dan Omega,
yang iya dan amin, tidak yang lain. Maaf, tidak opo-opo, tidak ada jimat-jimat, tidak ada bunga-bunga yang lain. Cuman ini jawabannya. Tuhan Yesus, Engkau jawaban atas hidupku karena firman-Mu itu hidup bagi hidupku selama-lamanya. Yang ketiga, Mazmur 25 ayat 14, kita harus takut akan segala yang tidak dibenarkan oleh firman Tuhan untuk kita lakukan. Amin. Dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Kalau takut itu apa ya? Takut itu taat. Takut itu tunduk, takut itu melakukan, takut juga dia tuh paham kalau itu nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, dia nggak akan pernah lakukan. Selanjutnya, Tuhan buat sebuah perjanjian. Tuhan buat sebuah jembatan untuk kita bisa berjalan bersama Dia. Dikatakan, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Tuhan punya perjanjian loh, pribadi lepas pribadi bagi kita. Bagi saya yang sudah diselamatkan, bagi Pak Dipo yang akan memenangkan banyak jiwa buat Tuhan Yesus, itu harus diaminin Bapak Dipo. Nah, ya maksudnya Tuhan punya perjanjian. Tetapi kalau kita tidak takut kepada Dia, perjanjian itu tidak akan pernah ada. Mari kita sama-sama lakukan ini bagi hidup kita, dan saya percaya waktu lepas waktu Tuhan itu akan bekerja melalui kuasanya kepada kita sesuai dengan talenta, karunia, kemampuan apa yang sudah ada dalam hidup kita. Amin. Ya, itu aja. Saya ada lagu yang saya bikin malam tadi karena saya udah mau mati, sakit. Jadi saya udah begini badannya. Aduh, itu udah. Tadi saya kalau sampai ke sini saya udah kena anugerah Tuhan. Maksudnya memang udah aneh. Ya, udah istilahnya udah mau game over itu. Judulnya ya, makanya ya yang seperti itu. Tuhan baik.